Oke, kembali lagi di channel Algola Trisakti, channel yang akan ngebahas tentang sepak bola, rumor transfer, taktik, dan lain-lainnya. Dan di episode kali ini udah episode keempat, dan akan ngebahas tentang yang lagi hangat nih, rumor transfer, bukan rumor, transfer yang terjadi yang sedang hangat, yaitu antara Barcelona dan Juventus. Ini banyak diperbincangkan dan banyak teman-teman juga yang ingin ngebicarain itu dan menyarankan untuk ngebuat tentang transfer itu. Oke, di pertama dan kita nilai transfernya, Barca ngebeli sebetulnya pertukaran tapi lebih ke duit gitu. Barca pokoknya nilai transfernya itu Barca ngebeli si Pjanic seharga 60 juta euro, belum termasuk bonus ya, bonusnya 5 juta atau berapa, bonus lain-lainnya. Si Juventus ngebeli Arthur Melo dari Barca sekitar 72 juta euro. Fans Barca setelah itu banyak, saya kurang ngerti juga masalah internal mereka udah bertahun-tahun masalah Bartomeu nih dari dulu lagi ya. Kalau pandangan saya transfer ini Barca tuh tolol, goblok, manajemennya goblok banget ngelepas seorang Arthur. Walaupun kita melihat ya Pjanic udah 30, dari segi umur Pjanic itu udah 30 tahun, si Arthur itu 23 tahun. Ya, dari segi apa kita ngelihat bahwa Arthur tuh belum, ya masih sedikit pengalamannya, dia baru 2 musim kayaknya di Barca, baru 2 musim juga, mainnya juga nggak dapat banyak. Dan Juventus dan Pjanic itu gelandang yang udah pengalaman, udah sering juara Serie A. Dan ya Pjanic ini sebetulnya favorit kita yang main FM pada zaman FM 2010, Pjanic ini. Tapi kenapa saya bilang tolol, karena Barca itu ngelepas Arthur Melo. Pjanic tuh udah 30 umurnya, walaupun itu matang, dia cuma 2 tahun 3 tahun bisa pakai. Cuman sebagai ya Barca klub kaya raya, walaupun hutang si Gibun juga, ya bakal ya 2 tahun nggak masalah, yang penting nanti beli lagi gelandang gitu. Ya si Arthur nih, kenapa saya bilang itu, karena Arthur ini, orang bilang Arthur ini mirip Xavi kan, mirip Xavi gaya mainnya, karena dia passing gaya main Xavi. Tapi kalau saya bilang dia adalah perpaduan Xavi dan Iniesta. Seorang Xavi dan Iniesta dalam satu tubuh, gimana bayangkanlah kayak mana. Dia passingnya kayak Xavi, gaya dia mainnya itu memang ada seperti Xavi, dan orang lihat seperti Xavi. Tapi dia juga bisa dribble. Xavi nggak bisa dribble. Xavi cuma passing kiri kanan depan. Visi Xavi bagus, dan Xavi juga ngaku itu. Xavi juga pernah bilang kalau dia nggak tahu passing kemanapun dia passing Iniesta. Dia udah stuck otak dalam permainan tuh, dia bingung, dia bakal passing Iniesta. Kayak gitu juga sih dengan si dan sekarang ada Arthur tuh dia passing. Kalau kita ngeliat gaya mainnya ya, saya orangnya nggak, ya statistik itu penting tapi kita harus ngeliat juga dia main tuh kayak mana. Dia gaya main itu memang kayak Iniesta kali. Dia dribble, dia bagus dalam dribble, namanya orang Brazil ya kan, dia punya itu, dia bagus dalam dribble, dia juga bagus dalam passing. Jadi Barca ngelepas dia tuh kayak ngelepas permata gitu. Saya waktu tahu si Arthur itu ke Barca waktu 2018 kayaknya dia datang itu tuh kayak mana ya, Barca lagi-lagi nih datangkan pemain sangat jago.
Brazil itu pemainnya bagus-bagus. Kita lihat dulu ada era Gabigol, walaupun Gabigol nggak bisa fulfill his talent. Terus ada si Arthur ini segenerasi lah sama orang tuh. Terus di sekarang ada Rodrigo, Vinicius, Reinier. Terus sebelumnya juga ada Paqueta. Dan semua diborong oleh Real Madrid. Dan Barca melepas Arthur tuh aduh, nggak bisa berkata-kata. Saya kaget sih ngedengar, sangka cuma rumor, karena bodoh banget kalau Barca ngelepas seorang Arthur. Walaupun ya apa tujuan Setien dan buat Barca nih nggak jelas. Dan transfer Barca beberapa musim terakhir nih betul-betul pau tak apa-apa gitu. Lihat dia datangin Boateng, tak nggak ada duit tak apa, tahu lah siapa yang dibelinya lagi sekarang nih akhir-akhir nih. Dan pemain yang bagus dari akademi nggak diproyeksikan ya. La Masia dulu, zaman La Masia tuh, Iniesta mereka nggak beli 80 juta pounds, 100 juta pounds atau 50 juta pounds yang udah agak mahal waktu itu. Mereka dari akademi. Xavi dari akademi. Messi pemain terbaik sepanjang masa itu bukan beli 100 juta pounds tapi dari akademi. Nah, sekarang mereka punya beberapa pemain akademi yang mantap ataupun pemain muda dia dari itu yang bagus, tapi mereka nggak percaya gitu. Bahwa kayak ngeliat Arthur jarang dapat main, lebih milih Rakitic, lebih milih Arturo Vidal yang udah, ya Arturo Vidal tuh bagus tuh Juventus waktu di awal-awal di Munchen. Nah, Rakitic udah habis, udah tinggal ngitung tahun lagi, udah seharusnya udah nggak layak lagi di Barca. Tapi yang dijualnya malah Arthur gitu. Pjanic memang bagus sih, Pjanic. Kalau saya jadi Setien, jadi manajemen Barca, saya mengidamkan ya lebih kayak gini sih. De Jong sebagai angkor atau DM-nya, si Arthur sebagai seorang Iniesta-nya, sebagai seorang Iniesta dan Xavi-nya, dan Pjanic sebagai seorang Rakitic-nya sekarang gitu, sebagai Rakitic-nya. Pjanic tipe mainnya sebetulnya Pjanic dan Arthur nya hampir mirip kayak mainnya. Hampir mirip. Dan De Jong juga memiliki De Jong yang hampir mirip. De Jong. Mereka seorang ya bisa jadi CM, bisa jadi AM, bisa jadi DM. Ya. De Jong, kalau saya lebih suka ngeliat De Jong sebagai DM yang kayak jemput bola, dia ngalirin bola tuh ke tengah, dan si Arthur sebagai kayak ya ibaratnya yang bossing the midfield, yang menguasai itulah lini tengah Barca, dan dia bisa langsung passing ke si striker ataupun ke Messi. Dan si Pjanic itu sebagai seorang gelandang yang ngubah alur permainan, yang crossing ke kiri kanan juga gitu sih. Itu fungsi si Pjanic kalau untuk saya. Dan ya jadi ataupun saya suka banget sih ngeliat pemain Riqui Puig kita ngebacanya, Riqui Puig, pemain muda La Masia Barcelona. Kalau Barca ngelepas itu juga Barca itu goblok kuadrat loh ngelepas Riqui Puig. Dia udah ngelepas Carles Alenya, dan sekarang Riqui Puig tuh betul-betul gelandang yang visinya bagus, pintar, dan determinasinya tinggi, dan juga punya dribble yang bagus gitu. Jadi kalau nggak ada Pjanic pun saya mengidamkan bahwa ada Arthur, De Jong, dan Riqui Puig, 3 gelandang. Jadi ya
bagi Barca sih sebetulnya ya Pjanic bagus juga, cuman sedikit pembodohan lah kalau ngelepas Arthur. Dan Juventusnya nih, kita ngebahas Juventus. Arthur seharusnya dia bakal dapat tempat di Juve karena saingannya cuman udah tuh Khedira, si Bentancur masih muda sih, cuman ya beda tipe. Si Ramsey saingannya, si Matuidi itu lebih cocok, lebih ke kayak kalau itu wide playmaker, dia di sebelah kiri ya, seharusnya bisa dapat. Yang kalau bicara yang lebih diuntungkan siapa, ya lebih beruntung Juventus lah sebetulnya. Arthur gelandang itu tuh seharusnya dia masih 23, harganya ya memang lebih mahal 10 juta lebih ya daripada si Pjanic, cuman ya 23 masih usia prime. Pjanic tuh udah usia menuju senja, 23 udah prime, udah ya dia udah punya pengalaman si Arthur ini. Nggak ibaratnya nggak musim pertama dia di Eropa, dia udah punya jam terbang bersama Barcelona gitu. Ya jadi bagi Juventus ya tentu itu bagus, dan kita lihat aja nanti dia kayak mana di Juventus, dan kita lihat aja Pjanic di Barcelona. Pjanic mungkin kalau ngelihat Barca ya, ngelihat Barca, Pjanic di Barca ya pasti bakalan terpakai dan harusnya menjadi kayak Busquets, De Jong. Busquets masih bisa mungkin dipakai, mungkin musim depan tuh musim terakhir dia. Busquets, De Jong, dan siapa namanya Pjanic. Bisa juga De Jong, Pjanic, Riqui Puig atau Alenya. Ya kayak Arturo Vidal tuh udahlah campakkan lah lagi, udah nggak bisa lagi. Udah itu sih kalau manajemen Barca itu berpikir jernih dan pelatih juga berpikir jernih, seharusnya kayak gitu pemainnya itu. Tapi ya kita cuman ngamati gini kan, tentu pelatih yang lebih tahu. Yang ya kalau saya sih ya sebagai fan Atletico ya lebih ya perbanyak sih pemain goblok yang didatangi sebagai fan. Kita sebagai fans ya nggak rival utama tapi rival dalam perebutan gelar, ya perbanyak aja sih Barca datengin pemain goblok, karena ya nggak apa-apa, makin gampang untuk Atletico untuk bersaing di papan atas musim depan. Ya buang aja Riqui Puig itu, buang aja Arthur itu, siapa lagi, ntar si De Jong dibuang juga, ya nggak masalah tuh, buang aja pemain muda berbakat Anda tuh. Beli mau tahu Barca mau beli Pato, tiba-tiba nanti siapa lagi gelandang Paulinho balik, atau mau tahu tiba-tiba mau beli Drinkwater dari Liga Inggris, terserah sih. Jadi ya pesan intinya Barca melakukan kesalahan lah yang pasti ngejual Arthur. Walaupun ngebeli Pjanicnya bukan kesalahan, tapi ngejual Arthurnya itu kesalahan. Kalau ibaratnya itu dalam ibaratnya Juve, ibaratnya kalau emang pun Juve itu ya udah, kalau kalian mau Pjanic sini Arthur, ya mending nggak usah lah, masih banyak lagi yang lain gelandang gitu. Jadi ya itu sih, semoga Barca tetap melakukan kebodohannya dan kebodohannya sampai Messi pensiun. Kita nggak tahu, semoga bisa terus kayak gitu. Dan ya Juventus adanya Arthur dan tidaknya adanya Arthur sebetulnya ya tetap sama lah. Jadi sekian, dan jangan udah nggak bisa berkata-kata lagi kalau masalah Arthur ini. Gelandang jago kok dijual gitu, masa depan itu dia. Itu sih pandangan saya, mungkin ada yang berbeda, mungkin bisa komen atau apa. Jadi terima kasih udah mendengarkan dan wassalam.